107,5 FM Serasa Radio, the best and happy radio. Hai Sobat Serasa, ketemu lagi nih bareng gue Hima di siaran pagi kali ini dan bakal nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Buat Sobat Serasa yang lagi beraktivitas di pagi hari ini sambil berpuasa, semoga lancar ya sampai waktunya berbuka. Seperti biasa gue bakal nemenin kalian semua selama 10 menit. Kalian bisa request lagu melalui SMS di nomor 0877 909 7543. Dan gue gak cuma puterin lagu-lagu yang kalian suka aja, tapi gue bakal kasih tips-tips menarik di bulan Ramadan. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Keep stay tune, 107,5 FM Serasa Radio, the best and happy radio. Pagi ini karena edisi Ramadan, bulan yang penuh berkah, untuk mengingatkan bahwasannya Islam adalah agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Ada dari Maher Zain, Rahmatan lil Alamin. Here we go. Baik sobat pendengar, balik lagi sama gue Hima. Gue udah nyiapin tips-tips menarik edisi Ramadan loh. Ada tips berbuka puasa yang benar dan sehat. Dilansir dari www.alodoktor.com, puasa sudah terbukti punya segudang manfaat untuk kesehatan, mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengendalikan gula darah, hingga menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Namun, manfaat ini hanya bisa didapatkan jika kamu menerapkan cara berbuka puasa yang baik dan benar. Berikut ini cara berbuka puasa yang benar dan sehat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama itu ada, batalkan puasa dengan segelas air putih. Cara berbuka puasa yang benar dan sehat diawali dengan mengonsumsi segelas air putih. Air putih tidak mengandung gula dan kalori sehingga baik untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh setelah seharian berpuasa. Setelah minum air putih, kamu boleh melanjutkan dengan mengonsumsi takjil berupa susu rendah lemak, buah, atau es buah tanpa gula. Yang kedua, ada konsumsi takjil yang manisnya alami. Dalam Islam, mengonsumsi takjil sehat ketika berbuka puasa seperti kurma sangat disarankan. Hal ini bukan tanpa sebab loh, buah asli Timur Tengah ini merupakan sumber gula alami yang bisa menormalkan kadar gula darah dan mengembalikan energi setelah berpuasa. Selain itu, kurma juga kaya serat dan mineral, mulai dari kalsium, kalium, zat besi, hingga zinc. Berkat kandungan nutrisi yang melimpah, mengonsumsi 3 buah kurma untuk mengawali buka puasa setelah minum segelas air putih menjadi salah satu cara berbuka yang benar dan sehat loh. Dan yang ketiga, ada batasi makan gorengan. Cara berbuka puasa yang benar dan sehat selanjutnya adalah dengan membatasi makan gorengan, walaupun menjadi salah satu kudapan favorit dan sering jadi menu wajib di kala berbuka. Makan gorengan saat berbuka tidak boleh berlebihan, sebab gorengan tergolong makanan tinggi akan kalori dan lemak trans. Sebagai contoh, satu potong bakwan mengandung 137 kalori dan satu potong tahu isi mengandung 134 kalori. Yang keempat, ada kurangi makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan. Tidak hanya gorengan yang harus dibatasi, makanan atau minuman wajib seperti kolak atau es campur juga tidak boleh dikonsumsi berlebihan loh. Walaupun lapar yang sudah ditahan selama seharian penuh rasanya bisa terpuaskan dengan mengonsumsi makanan manis, tetapi berbuka dengan makanan manis yang mengandung gula tambahan merupakan pilihan yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir ada konsumsi makanan bergizi seimbang. Setelah membahas bagian awal proses berbuka, berikut adalah pilihan makanan utamanya. Makanan utamanya sebaiknya bergizi seimbang yang di dalamnya sudah terkandung karbohidrat kompleks, protein, serta vitamin dan mineral. Sebisa mungkin hindari makanan yang tinggi garam, lemak, dan gula. Nah, demikian penjelasan tentang beberapa cara berbuka puasa yang benar dan sehat. Dengan melakukan hal ini, tidak hanya manfaat puasa bagi kesehatan yang bisa kamu dapatkan, tetapi juga bisa membuatmu lebih menikmati seluruh proses berbuka dan menerapkan mindful eating. Baiklah Sobat Serasa, kita lanjut di segmen Banjur, bahas learning journal. Dengarkan baik-baik ya Sobat Serasa. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, seperti biasa kami masuk di mata kuliah produksi siaran radio bersama Pak Adi Kusuma.
Hari ini adalah hari di mana presentasi oleh kelompok kedua dimulai. Kelompok kedua menjelaskan mengenai konsep dasar radio. Yuli sebagai moderator kemudian memanggil Mayang sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Mayang menjelaskan mengenai siaran radio, pemancaran gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara yang terbentuk melalui mikrofon, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima radio. Kemudian dia menjelaskan mengenai jenis siaran radio. Yang pertama ada siaran radio artistik. Siaran radio artistik mengedepankan kepada aspek hiburan atau menghibur masyarakat. Kemudian yang kedua ada program siaran radio jurnalistik. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terhadap suatu pengetahuan hingga perkembangan dunia secara aktual dan faktual. Kemudian selanjutnya pemateri kedua yaitu Yuli yang akan menjelaskan mengenai radio di dunia dan di Indonesia. Yang pertama sejarah radio di dunia. Sejarah radio diawali dengan penemuan-penemuan di bidang fisika pada abad X1XM. Berikut para ilmuwan yang menemukan dan mengembangkan teknologi radio. Yang pertama ada Michael Faraday, James Clerk Maxwell, kemudian yang ketiga ada Heinrich Hertz, kemudian ada Guglielmo Marconi, Nikola Tesla, David Sarnoff, Lee De Forest, Frank Conrad, Edward Howard Armstrong. Kemudian Yuli juga menjelaskan mengenai sejarah radio di Indonesia. Perjalanan radio di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Saat itu Belanda dibingungkan oleh beberapa peristiwa penting yang membangkitkan semangat nasionalisme patriotik di kalangan pribumi seperti berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan perdamaian pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai komunikasi massa dan media massa elektronik. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen atau bisa diterima kalangan. Semua kalangan ya. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Kemudian ada media massa elektronik. Media massa merupakan media informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang beragam, pesatnya perkembangan media massa memanfaatkannya untuk menyebarkan budaya populer sehingga dapat menyebar dengan sangat mudah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, setelah pemateri ketiga menjelaskan, dilanjut oleh pemateri keempat yang akan menjelaskan mengenai radio sebagai sarana propaganda. Propaganda merupakan sebuah alat dari komunikasi persuasif sebab propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi media pihak yang mendengar atau melihatnya. Penggunaan radio sebagai media propaganda oleh Hitler, pemimpin Nazi yang mampu meraih simpati rakyat Jerman saat itu dengan menjadikan Hitler ditakuti musuh-musuhnya. Hingga saat ini propaganda kerap digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah direncanakan oleh pembuat propaganda tersebut. Kemudian setelah pemateri menjelaskan semua materinya, moderator mempersilahkan para teman-teman kelas untuk bertanya. Kemudian setelah mereka bertanya, dijawab oleh para pemateri dan ditambahkan oleh Pak Adi. Setelah itu, setelah selesai semua mengenai presentasi pada hari itu, Pak Adi menutup kelas, kemudian seperti biasa berfoto bersama, lalu ditutup kelas tersebut pada hari itu ditutup, kemudian mempersilahkan para mahasiswa untuk keluar kelas. 107,5 FM Serasa Radio. Sudah hampir 4 jam gue Hima menemani kalian semua. Udah saatnya nih kita untuk pisah, tapi jangan khawatir, Rabu depan kita akan bertemu kembali. Gue Hima Konita Desika pamit undur diri. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.